Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Wasiyam, yaitu bab yang ke-14. Itu bab taghlidz tahrimul jima' fi nahari Ramadan 'ala shaim wa wujubul kafaratul kubra fihi wa bayanuha wa annaha tajibu 'alal musir wal mu'sir wa tathbatu fi dhimmatil mu'sir hatta yastati'. Bab yang ke-14 ini yaitu bab larangan yang keras atau larangan keras terhadap melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, dan wajibnya orang yang melakukan tersebut membayar kafarah kubra, dan penjelasan tentang kafarah tersebut. Dan kafarah tersebut wajib bagi orang yang dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah, dan tetap itu menjadi tanggungan bagi orang yang dalam keadaan susah sampai dia mampu menunaikannya. Dalam bab ini Imam Muslim membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Qala waqamtu ala imraati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Qala la. Qala thumma jalas fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha afqara minna fama la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut atau sahabat tersebut mengatakan, "Celaka aku wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Apa yang membuat kamu celaka?" Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Aku melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Apakah kamu memiliki budak yang bisa engkau merdekakan?" Maka sahabat tadi mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Maka sahabat tadi juga mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin?" Maka sahabat tadi juga mengatakan tidak. Kemudian sahabat tadi duduk, kemudian Nabi SAW didatangkan atau ada yang memberikan kepada beliau sekeranjang korma. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, "Bersedekahlah dengan korma ini." Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Apakah itu kepada orang yang lebih fakir?"
wahai Rasul, maka tidak ada di antara dua dari batas kota Madinah ini, yaitu Ahlul Bait ataupun rumah yang lebih membutuhkan daripada kami. Kemudian Nabi pun tersenyum sampai kelihatan, atau tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pergilah dan beri makan keluargamu. Maka di sini, dalam hadis ini Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, yang sahabat ini melakukan perkara yang membatalkan puasa, dan itu pembatal yang sangat besar, yaitu dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, di mana dengan itu batal puasanya, dan juga dia tidak hanya dengan dia melakukan hubungan suami istri dia batal puasa, tapi juga tentunya dengan melakukan hal tersebut di siang Ramadan, berarti dia seolah-olah menodai kesucian bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan hukuman ataupun kafarah yang disebut di sini kafarah kubro, yaitu kafarah yang berat. Yaitu yang pertama, memerdekakan budak. Kemudian ternyata sahabat tadi tidak mampu atau tidak punya. Kemudian yang kedua kata Nabi, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat ini juga enggak mampu. Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Maka ini 3 bentuk kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, yaitu memerdekakan budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian atau dia memberi makan 60 fakir miskin. Maka ketiga hal ini tidak mampu dilakukan oleh sahabat ini. Maka Nabi SAW dalam hadis ini tidak membebaskan sahabat ini dari tuntutan, tapi justru Nabi menunggu. Akhirnya ada sahabat lain yang memberikan sedekah atau memberikan pemberian kepada Nabi atau hadiah berupa kurma, kemudian menyuruh membayar atau menggunakan kurma tersebut untuk membayar kafarah. Maka dengan ini mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya kafarah kubra ini tidak gugur walaupun seorang tidak mampu. Karena Nabi ketika mendapatkan jawaban dari sahabat bahwasanya beliau ini tidak mampu, maka Nabi tidak mengatakan pergilah pulang, tidak, tapi justru Nabi menunggu. Maka ini pendapat mayoritas para ulama bahwasanya, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, bahwasanya kafarah kubra ini wajib bagi orang yang mampu ataupun tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu, dia menjadi hutang baginya, tanggungan bagi dia sampai dia mampu. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya boleh kita membantu saudara kita kalau dia melakukan hal yang dia memiliki tanggungan. Dalam hal ini sahabat ini memiliki tanggungan, hutang, kafarah, memberi makan 60 fakir miskin. Nabi SAW membantu. Maka boleh juga bagi seorang muslim dia membantu saudaranya kalau dia memiliki tanggungan. Kemudian sahabat ini tadi dikatakan oleh Nabi SAW disuruh bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian sahabat ini mengatakan, apakah sedekah kepada orang yang fakir? Tentu iya. Kemudian beliau mengatakan, fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Tidak ada di antara 2
Laubah itu kata para ulama, kata Imam Nawawi di sini maksudnya adalah Harrah, yaitu Harrah itu adalah batas kota Madinah. Kalau kita ke Madinah maka Madinah itu dibatasi oleh Harratain. Harratain itu artinya adalah gunung atau bukit yang terdiri dari batu hitam. Min jihatil gharb wasyarq, yaitu Harrah gharbiyah wa syarqiyah, yaitu batas di barat dan timur. Jadi Madinah itu dibatasi dengan dua bukit yang batunya berwarna hitam di barat dan timur. Itu Madinah. Maka kata sahabat ini tidak ada penduduk dari kota Madinah ini di antara dua Harrah ini, dua Laubah atau Harrah ini yang lebih miskin daripada kami. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pergilah dan beri makan keluargamu. Ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi SAW, betapa Nabi SAW itu tidak memberatkan, dalam artian ketika sahabat ini belum mampu untuk membayar kafarah, maka Nabi SAW menyuruh sahabat tersebut untuk memberikan makan kepada keluarganya, dan tidak ada, dan dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya kafarahnya gugur, tidak. Cuma Nabi hanya mengatakan beri makanlah keluargamu. Maka ini adalah, walaupun sebagian para ulama mengatakan memahami hadis ini bahwasanya orang yang tidak mampu tidak wajib bagi dia membayarkan kafarah, tapi pendapat mayoritas para ulama adalah tetap wajib bagi orang yang tidak mampu untuk membayar kafarah tersebut, yang itu menjadi tanggungannya atau menjadi hutang bagi dia. Kemudian juga para ulama menjelaskan di sini, menurut mayoritas para ulama, 3 bentuk hukuman ini, yaitu membebaskan budak, kemudian berpuasa di 2 bulan berturut-turut, kemudian beri makan 60 orang miskin. Ini alat tertib maksudnya yaitu pertama membebaskan budak, kemudian baru kalau dia enggak mampu baru berpuasa, baru kalau enggak mampu memberi makan fakir miskin. Bukan alat takhir. Takhir itu artinya memilih bebas saja, siapa mana suka-sukanya, tidak. Tapi para ulama menjelaskan ini adalah at-tartib menurut jumhur para ulama, yaitu kalau dia memiliki budak maka itu yang paling utama, itu yang didahulukan. Kalau tidak dia berpuasa. Kalau tidak baru dia memberi makan 60 fakir miskin. Dan ini adalah pembatal puasa yang paling besar. Itu seorang melakukan hubungan suami istri. Termasuk di dalamnya adalah seorang ketika dia walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, dia keluar mani dengan sengaja, maka batal puasanya, walaupun tidak membayar kafarah. Ini diantara hal yang membatalkan puasa. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayatnya mirip tapi dengan lafaz yang berbeda. Aisyah mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ihtaraqtu." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima?" Qala wati'tu imra'ati fi Ramadan naharan. Qala tasaddaq. Qala ma indi syai'un. Fa'amarahu ay yajlisa faja'ahu araqani fihima ta'amun fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaq. Dalam riwayat Aisyah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut mengatakan ihtaraqtu, yaitu halaktu, sama artinya yaitu aku celaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lima? Kenapa?" Yaitu wati itu imraati fi Ramadan naharon, saya berhubungan suami istri
di siang Ramadan. Maka Nabi dalam hadis ini menyuruh tasaddaq, yaitu bersedekah. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Ma indi syai', saya tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah." Kemudian Nabi menyuruh dia untuk duduk, kemudian datang kepada Nabi 2 keranjang yang di dalamnya ada kurma. Kemudian Nabi SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk bersedekah dengannya. Nah, wallahu ta'ala, ini hadis atau riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan bahwasanya ada laki-laki yang juga datang kepada Nabi SAW yang juga melakukan hal yang sama. Wallahu ta'ala, apakah ini kisahnya sama dengan sahabat yang sama atau berbeda? Ini di sini tidak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Tapi para ulama, dan di sini dalam riwayat Aisyah hanya disebutkan sedekah. Tapi wallahu ta'ala alam, para ulama seluruhnya, mayoritas para ulama sepakat bahwasanya kafarah dari orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan adalah dia membayar kafarah kubra dengan memberikan budak, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian bab selanjutnya, bab jawazus shaum wal fitr fi syahri Ramadan lil musafir fi ghairi ma'siyah. Idza kana safaru marhalatain fa akthar, wa anna al-afdal liman ataqahu bila darar ay yasum wa liman yashqa alaihi ay yuftir. Bab yang ke-15 yaitu bab bolehnya seorang berpuasa ataupun berbuka pada bulan Ramadan ketika dia melakukan safar, yang mana safar itu tidak dalam rangka maksiat. Dan safar itu safar yang bolehkan seorang untuk dia lewat dari marhalatain, kata Imam Nawawi, yaitu bolehnya dia menjamak dan mengqashar salat. Dan yang paling afdal adalah dia berpuasa bagi orang yang mampu. Dan boleh baginya, adapun bagi orang yang berat baginya, maka boleh dia berbuka. Kata Imam Nawawi di sini judulnya, lebih utama bagi seorang untuk berpuasa ketika safar kalau dia mampu. Tapi kalau itu berat baginya, maka boleh dia berbuka. Dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadan fasama hatta balagha al-kadid thumma aftar, wa kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdath fal ahdath min amrihi. Hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar melakukan safar perjalanan ketika Fathul Mekah pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW melakukan Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan. Maka beliau ketika itu berpuasa ketika safar tersebut. Sampai suatu tempat yang disebut Al-Kadid, kemudian beliau berbuka. Kemudian juga dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, qala safara Rasulullah SAW fi Ramadan fasama hatta balawa asfad. Thumma da'a bi ina'in fihi syarab fasharibahu naharan liyarahu an-nas thumma aftar hatta dakhala Makkah. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melakukan safar pada bulan Ramadan, ya sama, yaitu ketika Fathul Makkah, sampai suatu tempat disebut Asfad. Kemudian beliau memanggil sahabat yang lain untuk membawakan bejana yang di dalamnya ada air, kemudian beliau minum pada siang bulan Ramadan agar manusia melihat, kemudian beliau berbuka. Kemudian setelah itu beliau masuk kota Mekah. Abdullah bin Abbas mengatakan, fasoma Rasulullah SAW wa aftar
man syaa shoma wa man syaa aftara. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW berpuasa ketika beliau safar dan juga berbuka. Maka siapa yang ingin berpuasa silakan. Dan siapa yang ingin berbuka silakan. Juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala la ta'ib ala man shoma wa la ta'ib ala man aftar. Qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa aftar. Abdullah bin Abbas mengatakan, janganlah Anda mencela atau menghina orang yang berpuasa. Dan juga jangan menghina atau mencela orang yang berbuka. Karena Rasulullah SAW sungguh berpuasa ketika beliau safar dan juga beliau berbuka. Kemudian hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura'al ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilaihi thumma syarib faqila lahu ba'da dhalika inna ba'dhan nas qad sama faqala ulaikal musah wa zada faqila lahu inna an-nasa qad syaqqa 'alaihim as-siyam wa innama yantadhiruna fima fa'alt fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asr. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju Mekah ketika Fathul Mekah pada bulan Ramadan, maka beliau ketika itu berpuasa sampai suatu tempat yang bernama Qura'al Ghamim, yang mana ketika itu para sahabat juga berpuasa. Kemudian Nabi SAW meminta bejana yang besar yang di dalamnya ada air, kemudian beliau mengangkatnya sampai seluruh manusia melihat, yaitu seluruh para sahabat melihat, kemudian beliau minum. Kemudian setelah itu dikatakan kepada Rasul bahwasanya ada sebagian sahabat yang masih berpuasa. Kata Nabi, ulaikal musah. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya manusia dalam keadaan susah atau dalam keadaan haus atau dalam keadaan sulit ketika safar tersebut. Maka mereka menunggu apa yang engkau lakukan wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW meminta bejana yang besar yang di dalamnya ada air, kemudian beliau minum dari air tersebut setelah salat asar. Riwayat selanjutnya juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi wa qad dhullila alaihi faqala ma lahu qalu rajulun sha'im faqala Rasulullah SAW laisal bir an tasumu fi safar. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pada sebuah perjalanan beliau melihat seorang laki-laki yang manusia, yang para sahabat lain mengerumuninya, mengelilinginya. Dan laki-laki tersebut dinaungi atau dikelilingi supaya tidak kepanasan. Nabi bertanya, ada apa dengannya? Maka para sahabat mengatakan, dia sedang berpuasa wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah termasuk kebaikan seorang yang berpuasa ketika safar. Laisal bir an tasumu fi safar, yaitu bukanlah termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam safar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, alaikum bi rukhsatillah alladzi rakhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala rukhsahkan kepada kalian. Maka hadis-hadis ini, hadis dari Abdullah bin Abbas dan juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW
itu berpuasa ketika safar dan juga beliau berbuka. Dan di sini disebutkan bahwasanya pernah Nabi SAW ketika juga dalam safar menuju Mekah, dalam Fathul Mekah, disebutkan bahwasanya sebagian sahabat itu merasa kecapean, merasa susah, sedangkan mereka dalam keadaan safar dan berpuasa. Maka kemudian para sahabat tidak berani berbuka karena Rasul berpuasa. Kemudian disampaikan kepada Nabi bahwasanya sebagian sahabat itu dalam keadaan sulit, kecapean, kelelahan. Kemudian apa? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Jabir tadi, setelah sholat asar mengangkat mungkin bejana atau teko yang besar, kemudian apa? Minum. Supaya para sahabat yang lain lihat bahwasanya Nabi berbuka, agar mereka juga berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat benar-benar mengikuti Nabi SAW. Ketika safar Nabi berpuasa, sahabat juga berpuasa. Bahkan mereka dalam keadaan susah pun mereka enggak protes sama Nabi. Baru yang lain mengabarkan. Kemudian Nabi SAW sengaja minum di tengah-tengah sahabat agar yang lain melihat, agar semuanya ikut berbuka. Kemudian disampaikan bahwasanya ada sebagian orang yang masih berpuasa. Kata Nabi SAW, ulaikal imsal. Mereka itulah orang yang bermaksiat. Artinya di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi sendiri berpuasa ketika bersafar dan juga beliau berbuka. Tapi ketika beliau, apa maksud perkataan beliau ulaikal imsal? Yaitu mereka adalah orang yang bermaksiat. Maksudnya apa? Ketika Nabi mengetahui sebagian sahabat itu sulit bagi mereka berpuasa ketika safar, maka beliau sendiri berbuka, menunjukkan bahwasanya atau anjuran dari Nabi agar mereka juga berbuka, menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia dalam keadaan safar, kalau dia sulit baginya berpuasa, maka dia hendaknya berbuka. Tidak boleh dia menyusahkan diri. Ini yang dimaksud dengan ulaikal imsal. Mereka orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak menginginkan kesusahan. Ketika Anda merasa susah, berat dalam safar untuk berpuasa, maka berbukalah. Jangan memaksakan diri. Tapi Anda memaksakan diri, justru ini masuk dalam perkataan ulaikal imsal. Mereka orang bermaksiat. Karena Anda menyusahkan diri sendiri. Padahal Allah SWT yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada Anda kemudahan, tidak menginginkan kepada Anda kesusahan. Maka jangan kita memilih suatu hal yang susah padahal sudah ada rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Begitu juga hadis Jabir tadi, bahwasanya ada seorang yang dia ketika safar dia sampai dinaungi. Sudah kecapean dia, sudah keletihan. Dan menyulitkan orang, membuat orang lain menjadi sibuk gara-gara dia. Ditanya oleh Nabi, siapa ini? Orang dia berpuasa wahai Rasul. Kata Nabi, laisal bir antasumu fi safar. Bukan termasuk kebaikan Anda berpuasa dalam keadaan safar. Maka hadis ini tidak dipahami secara umum. Yaitu ketika kapan Nabi mengatakan laisal bir antasumu fi safar? Bukan termasuk kebaikan Anda berpuasa dalam keadaan safar, tidak dipahami secara umum. Yaitu kita harus tahu di sini kenapa Nabi mengatakan itu, ada kisahnya. Yaitu ketika seorang dalam keadaan susah dia sampai dinaungi mungkin karena sangat panasnya, maka dia dibantu oleh orang lain, dia susah, kemudian dia berpuasa. Kata Nabi, bukanlah termasuk kebaikan orang yang dia berpuasa dalam keadaan safar. Maka makna hadis ini bukanlah secara mutlak. Jadi makna dari hadis ini bukan termasuk kebaikan Anda berpuasa dalam keadaan safar, itu bagi orang yang berat baginya berpuasa ketika safar, maka hendaknya dia berbuka. Tapi kalau kita mampu untuk berpuasa ketika safar, maka itu tentunya lebih utama. Itu ada pendapat mayoritas para ulama. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka sepakat bahwasanya
orang yang safar boleh baginya berbuka dan boleh baginya berpuasa. Tapi mana yang paling afdal? Sebagian mengatakan berpuasa afdal, sebagian lagi mengatakan berbuka afdal. Sebagian lagi mengatakan kembali kepada dirinya masing-masing. Maka tentunya yang paling afdal adalah berpuasa ketika safar. Maksudnya di sini Ramadan. Karena Nabi sendiri melakukan hal itu. Nabi berpuasa ketika Ramadan, walaupun safar. Dengan syarat itu tidak memberatkan. Itu yang lebih utama. Kenapa? Pertama, karena Nabi sendiri melakukan hal itu. Yang kedua, karena tentunya seorang berpuasa di bulan Ramadan dia mendapatkan keutamaan waktu, yaitu waktu bulan Ramadan. Berbeda dengan ketika dia berbuka kemudian dia mengganti, mengqadha bukan pada waktunya. Maka ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan dia mendapatkan keutamaan waktu, yaitu waktu Ramadan. Di mana bulan Ramadan bulan yang istimewa. Amal ibadah yang paling utama puasa. Maka lebih utama seorang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia mampu tidak berbuka, itulah yang paling utama. Maka ini dengan syarat tentunya dia mampu. Kemudian juga kenapa lebih utama berpuasa? Karena seorang ketika dia berpuasa bersama kaum muslimin itu lebih mudah bagi dia. Coba kita sendiri, kita di bulan Ramadan berpuasa bersama-sama seluruh umat Islam berpuasa. Itu ringan bagi kita. Semua orang berpuasa. Ringan bagi kita puasa. Beda kalau kita mengqadha sendiri. Orang semua makan di sekitar kita, kita sendiri puasa. Itu berat. Maka ini lebih utama kita untuk berpuasa. Walaupun dalam keadaan safar, tapi dengan syarat kita mampu. Tapi kalau memang kita tidak mampu, maka hendaknya kita berbuka. Kita tidak juga dibolehkan untuk memaksakan diri, menyusahkan diri. Karena Allah SWT telah memberikan rukhsah, keringanan. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sittin asyarah madat min Ramadan faminna man shama wa minna man aftar falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan bahwasanya kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal sudah lewat 16 hari dari bulan Ramadan ketika perang tersebut. Maka sebagian kami ada yang berpuasa dan sebagian kami ada yang berbuka. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, begitu juga sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Kemudian riwayat selanjutnya ini juga riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faminna sha'im wa minna al-muftir. Fala yajidu sha'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala sha'im yarawna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dzalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftar fa inna dzalika hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan kami berpuasa, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Sebagian kami puasa dan sebagian kami berbuka. Tapi orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, sebaliknya juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Siapa yang mendapatkan dirinya kekuatan maka dia berpuasa, maka itu baik baginya. Dan siapa yang mendapatkan dirinya lemah maka dia berbuka, maka juga itu baik buat dirinya. Kemudian hadis dari Anas, su'ila Anas radhiyallahu ta'ala anhu an shaumi Ramadan fi safar. Faqala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibi shaimu 'alal muftir wala muftir 'alal shaim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang puasa, hukum puasa pada Ramadan ketika safar. Maka beliau mengatakan kami dulu bersama Rasulullah SAW itu
pada bulan Ramadan melakukan safar. Maka tidak ada di antara orang yang berpuasa mencela orang yang berbuka, dan juga tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Maka ini hadis dari Abi Sa'id dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada kita bahwasanya ya hukum asalnya ya boleh bagi seorang yang ketika safar untuk berbuka ataupun berpuasa. Tetapi yang lebih utama menurut sebagian para ulama adalah berpuasa kalau dia mampu. Itu yang lebih utama. Kemudian bab selanjutnya, bab ajrul muftir fi safar idza tawalla al-amal, yaitu pahala bagi orang yang berbuka dalam safar kalau dia melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar wa minna sha'ib wa minnal muftir, qala fa nazalna manzilan fi yawmin harin aktsaruna dhillan sahibul kisa wa minna man yattaqi syamsa bi yadihi, qala fa saqata suwam wa qama al muftirun fa darabul abniyah wa saqur rikab, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftirun al yawm bil ajri. Yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Kemudian kami singgah di suatu tempat pada hari yang sangat panas. Dan orang yang banyak mendapatkan naungan adalah orang yang punya pakaian banyak. Dan sebagian di antara kami ada yang menutupi panasnya matahari dengan tangannya, maksudnya menutupi kepalanya dengan tangan karena saking panasnya. Fasaqata suwam, artinya adapun orang-orang yang berpuasa akhirnya tergeletak, maksudnya dia enggak bisa berbuat apa-apa yang berpuasa. Wa qamal muftirun, adapun orang-orang yang berbuka mereka pun bangun, kemudian mereka apa? Membuatkan tenda-tenda dan memberi minum hewan-hewan tunggangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada hari itu, zahabal muftirun al-yawm bil ajri. Hari ini orang-orang yang berbuka mereka memborong pahala. Hari ini kata Nabi, orang-orang yang berbuka memborong pahala. Kenapa? Karena mereka yang menyiapkan tenda-tenda, yang memberikan minum kepada hewan-hewan tunggangan mereka. Adapun orang yang berpuasa mereka nggak bisa apa-apa. Mereka dibantu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang dia berbuka, yang dia mampu membantu orang yang lain. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita dalam keadaan safar kemudian susah, maka hendaknya kita berbuka. Itu lebih utama. Coba kalau kita tidak berbuka, justru menjadi beban bagi orang. Ini justru tidak menjadi baik. Justru Nabi mengatakan di sini yang paling utama orang yang berbuka, karena dia bisa membantu saudaranya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan yang bisa bermanfaat buat orang lain itu lebih utama daripada amalan yang faedahnya buat diri sendiri. Berpuasa itu untuk diri sendiri. Kita berpuasa faedahnya untuk diri sendiri. Tapi kita memberikan minum, mengangkatkan tenda, membuat tenda, memberikan minum buat tunggangan, hewan tunggangan teman dan sebagainya, atau melakukan amalan yang bermanfaat buat orang lain itu lebih utama. Maka ini juga menunjukkan tadi kita sebutkan bahwasanya kalau kita tidak mampu dalam ketika safar berpuasa, maka hendaknya kita berbuka. Jangan kita sampai menjadi beban bagi orang lain atau menyibukkan orang lain dengan sebabkan karena kita berpuasa. Kemudian juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hadis ini dari seorang tabi'in, beliau bertanya, beliau mengatakan, ataitu Abu Sa'id, saya mendatangi Abu Sa'id, kemudian saya bertanya, falamma tafarraqan nas qultu inni la as'aluka amma yas'aluka haula
Sa'altuhu anis shaum fi safar. Ya aku bertanya tentang puasa pada ketika safar. Kemudian Abu Sa'id mengatakan safar nama Rasulullah SAW ila Makkah wa nahnu siyam. Qala fanazalna manzilan faqala Rasulullah SAW innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Fakana rukhsatun faminna man sham wa minna man aftar. Thumma nazalna manzilan akhar faqala innakum musabbihuna aduwikum wal fitru aqwalakum fa aftiru. Wa kanat azmatan fa aftarna thumma qala laqad ra'aytuna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika fi safar. Abu Sa'id menjelaskan bahwasanya kami dulu pernah melakukan safar bersama Rasulullah SAW ke Makkah dan kami ketika itu dalam keadaan berpuasa, yaitu ketika Fatu Makkah. Ketika sudah turun di suatu tempat, Rasulullah SAW mengatakan kalian akan mendekati musuh kalian, maka berbuka lebih baik buat kalian karena itu akan membuat kalian kuat melawan musuh. Karena ingin berjihad ini, berperang. Fakana rukhsah, dan itu adalah rukhsah. Itu adalah rukhsah atau keringanan. Maka sebagian kami tetap berpuasa, sebagian kami ada yang berbuka. Kemudian berjalan lagi, kemudian singgah di tempat yang sudah mendekati musuh. Kata Nabi SAW, besok kalian akan berjumpa dengan musuh. Maka berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Maka berbukalah. Maka Nabi SAW di yang kedua kalinya ini menyuruh, mewajibkan, fa'aftiru. Maka azmah. Dan ini adalah kewajiban. Maka semua, kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami semua berbuka. Kenapa? Karena besok akan menghadapi musuh, berjihad. Ya. Maka kata Nabi, berbukalah karena itu lebih kuat, membuat kalian kuat melawan musuh. Maka kemudian Abu Sa'id mengatakan, setelah itu kami bersafar bersama Rasulullah SAW, maka ya kami berpuasa. Ya, setelah itu maksudnya setelah melawan musuh tersebut. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin melakukan suatu amalan dalam keadaan kita berpuasa, maka kita lihat ya di sini seperti safar dan sebagainya. Kalau kita mampu, maka itu lebih utama. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maka hendaknya kita berbuka dan tidak menyusahkan diri sendiri dan juga termasuk orang lain. Kemudian bab yang ke-17, at-takhir fi shaum wal fitr fi safar, yaitu memilih antara berbuka ataupun berpuasa dalam safar. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'ala Hamzah ibnu Amr al-Aslami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an isyam fi safar faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Aisyah mengatakan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa, hukum puasa ketika safar, ketika melakukan perjalanan. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kamu berpuasa, jika kamu mau berbukalah. Maka ini hadis-hadis disebutkan semua dari Hamzah bin Amr al-Aslami, yang beliau dalam riwayat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, ajidu bi quwwah ala siyam fi safar. Fahal alayya junah? Faqala Rasulullah SAW, hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba ayyasum fala junaha alaih. Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan bahwasanya Rasulullah, saya ini orang yang kuat. Saya mampu berpuasa ketika safar. Apakah saya berdosa kalau saya berpuasa ketika safar? Rasulullah SAW mengatakan berbuka itu adalah rukhsah dari Allah. Siapa yang mengambilnya bagus. Tapi siapa yang suka atau ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Kemudian juga hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dari Abi Darda, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam
bulan Ramadan dalam cuaca yang sangat panas. Sampai salah seorang di antara kita, kata Abu Darda, meletakkan tangannya di atas kepalanya karena untuk melindungi kepalanya dari panas. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami dalam safar tersebut kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis-hadis yang disebutkan di sini yang secara umum menjelaskan bahwasanya ketika safar kita boleh memilih untuk berpuasa ataupun berbuka. Di mana Hamzah bin Amr al-Aslami sendiri, beliau sahabat yang kuat, ketika beliau bertanya kepada Nabi, bolehkah saya berpuasa? Kata Nabi, boleh, silakan. Kalau Anda kuat, kalau Anda mampu. Maka Nabi bolehkan. Dan termasuk juga Rasulullah sendiri berpuasa. Seperti perkataan Abu Darda, tidak ada yang berpuasa. Seluruh sahabat ketika perjalanan tersebut yang diceritakan oleh Abu Darda, nggak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha saja. Selebihnya berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih utama yang disebutkan oleh mayoritas para ulama dalam hal kita safar, maka itu dilihat ya, hukum asalnya boleh kita berpuasa dan boleh kita berbuka. Tapi siapa yang mampu dia berpuasa itu lebih utama, tapi kalau dia tidak mampu maka hendaknya dia berbuka. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa hadis yang kita baca tentang berpuasa ataupun berbuka di ketika safar, ketika bulan Ramadan. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, ya, dia membayar, maksudnya memberi makan 60 fakir miskin sekali dia bayar. Yang penting dia jumlahnya 60 fakir miskin. Dia membayar itu, dikumpulkan fakir miskin 60 dikasih makan, atau dia beri dengan beras, makanan pokok kita misalnya, dengan sebagian mengatakan 1 mud, sebagian lagi mengatakan 2 mud atau setengah sok. Itu besarnya kafarat tersebut untuk 60 orang fakir miskin. Nah, ya, safar yang dibolehkan menurut jumhur para ulama mengambil rukhsah, yaitu safar yang tidak ada maksiat. Berarti safar tidak ada maksiat maksudnya kita safar dalam rangka misalnya perjalanan silaturahim ke orang tua kita atau keluarga, ataupun itu safar yang bisa jadi itu wajib ataupun sunnah. Atau safar yang ibadah, safar umroh ataupun haji, itu safar ibadah. Tergantung perjalanannya, bisa jadi wajib ataupun sunnah. Atau safar yang mubah, seperti tadi nuzha, yaitu ya jalan-jalan refreshing, enggak apa-apa, boleh. Yang dilarang itu adalah kalau dia safar dengan tujuan melakukan maksiat. Itu enggak boleh. Saya mau safar ke Jakarta, mau nyopet di sana misalnya, mau jadi tukang maling di sana misalnya. Ini enggak boleh. Tujuannya apa? Jelas maksiat. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau nuzha maksudnya dia refreshing, enggak apa-apa, itu termasuk yang mubah. Tapi tidak maksiat. Tidak maksiat, dia nuzha. Tapi tentunya seorang juga ketika dia nuzha mencari tempat-tempat yang tidak ada maksiat, itu hukum asalnya dia mubah. Tapi tentunya dia menghindari ya, kalau bisa tempat nuzha yang minimalisir tempat maksiat. Tapi
safarnya sendiri tidak maksiat karena memang dia untuk nuzha ataupun jalan-jalan, niat itu tidak ada masalah. Itu niat yang mubah, bukan niat yang maksiat. Yang niat maksiat adalah dia memang ingin melakukan perbuatan maksiat dengan tujuan itu. Itu yang para ulama yang mengatakan dia tidak boleh mengambil rukhsah safar. Baik itu berbuka, baik itu menjamak, mengqasar, enggak boleh. Kalau dia niatnya maksiat. Tapi kalau perjalanan itu ibadah, wajib ataupun sunnah atau yang mubah, boleh dia mengambil rukhsah dalam safar tersebut. Baik itu rukhsah dalam puasa, berbuka, ataupun dia dalam salat jamak dan qasar. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.